warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan bahas materi kelanjutan dari gerak harmonik sederhana. Gimana kabar siswa teacher semuanya? Sehat-sehat aja kan? Yuk kita bahas lagi materinya bersama teacher Winda. Nah, materi yang mau kita bahas itu yang pertama tentang periode dan frekuensi pada GHS. Yang pertama periode dan frekuensi pada pegas dulu ya. Nah, pada pegas itu ada namanya gaya pemulih. Besarnya F sama dengan min K dikali dengan delta X. K-nya konstanta, delta X-nya simpangan. Terus berdasarkan hukum 2 Newton itu kan rumusnya sigma F sama dengan M kali A kan. Nah, kalian gabung nih dua-duanya. Berarti jadinya M kali A sama dengan min K kali delta X. Jadi kan A sama dengan, berarti ini A-nya min K kali delta X per M. Yang A itu kalian ganti jadi min omega kuadrat kali X. Ini kan udah rumus sebelumnya ya, di materi sebelumnya. Nah, ini kita lihat yang ini pada materi percepatan kita bahasnya. Nanti nih yang A-nya sama ini, jadinya min omega kuadrat kali X sama dengan min K delta X per M. Nah, min kiri kanan bisa dihilangkan. Terus X sama delta X ini juga dihilangkan, sehingga omega kuadrat itu akan sama dengan K per M. Kalau kita mau omega saja berarti harus diakarkan, jadinya akar K per M. Omega kita tahunya itu adalah 2VF. Ini kita ganti jadi 2VF. Berarti 2VF sama dengan K akar K per M. Berarti kalau F saja 1/2V akar dari K per M. Oke ya, sampai sana paham? Nah, untuk periode itu kan kebalikan dari frekuensi. Berarti rumus yang ini ya udah kita balik aja. Berarti 2V yang di bawah naik ke atas seperti ini. Terus yang M-nya gimana? Naik juga ke atas. Jadinya 2V akar dari M per K. Nah, lanjut. Yang kedua itu kita bahas periode dan frekuensi pada ayunan sederhana. Ini kita lihat ayunan sederhana itu maksudnya bandul ya. Nah, ini ada gaya pemulih juga pada bandul. FP-nya itu adalah min mg sin theta. Nah, berdasarkan hukum 2 Newton seperti tadi, kita gabung nih F-nya, jadinya min mg sin theta sama dengan M kali A. Ini M kali A ganti lagi ya, seperti tadi. Maka ini min dan minnya bisa dihilangkan, sehingga G sin theta itu adalah A kali omega kuadrat. Nah, sin theta ini pada gambar kita itu sama dengan Y per L. Nah, berarti kita ganti, jadinya G Y per L sama dengan A kali omega kuadrat. Berarti G per L sama dengan omega kuadrat. Kalau omega saja berarti harus diakarkan, sama kayak tadi, omeganya ganti jadi 2VF. Berarti ini jadinya F 1/2V akar dari G per L. Atau nih kalau T gimana ya, dibalik, 2V akar dari L per G. Kalau L di sini ini adalah panjang tali. Sampai di situ paham? Nah, lanjut bagian terakhir dari gerak harmonik sederhana itu adalah energi. Energi kan ada 3. Yang pertama kita bahas dulu energi potensial. Energi potensial pada pegas EP itu adalah setengah K Y kuadrat. Persamaan Y kita ganti. Y itu kan A sin theta, dikuadratkan maka jadinya setengah K A kuadrat sin kuadrat theta. Oke. Terus lanjut, energi potensial maksimum. Kalau maksimum gimana? Berarti nilai sin kuadratnya sama dengan 1. Kalau sudah 1 berarti tinggal lagi setengah KA kuadrat. Nah, K kita kan tadi di persamaan sebelumnya itu adalah omega kuadrat kali M. Berarti boleh juga si K ini kita ganti menjadi M kali omega kuadrat. Jadi rumus EP-nya ada 2. Boleh yang ini atau yang di atas ini.
Terus lanjut, yang kedua ada energi kinetik. Eka ya. Energi kinetik itu kan rumusnya setengah mv kuadrat. Persamaan V kita udah kita pelajari juga di video sebelumnya. Itu adalah A kali omega kali cos theta. Dikuadratkan maka dia jadi seperti ini. Nah, terus ini kita ganti. Nilai cos kuadrat itu kan sama dengan 1 kurang sin kuadrat. Boleh kita ganti seperti ini. Kita kalikan ke dalam yang ininya A-nya. Maka ini jadinya setengah K A kuadrat dikurang dengan Y kuadrat. Nah, gimana cara ngafal mudahnya? Kalau si energi potensial itu rumusnya pakai sin kuadrat. Tapi kalau misalnya dia energi kinetik, ini rumusnya pakai cos kuadrat. Sedangkan bagian depannya gimana? Sama. Oke. Kita lanjut. Yang terakhir itu adalah tentang energi mekanik. Nah, energi mekanik ini EM itu adalah jumlah dari EP tambah EK. Ini kita jumlahkan ya. Ini yang tadi rumus awal tadi ya. Terus kita uraikan, jadinya kan ini sin kuadrat omega T tambah cos kuadrat omega T itu kan nilainya 1. Sehingga rumus energi mekanik tinggal bagian depannya saja. Berarti EM adalah setengah M omega kuadrat dikali dengan A kuadrat. Gimana? Udah paham tentang gerak harmonik sederhana? Nah, jangan lupa untuk terus belajar di rumah ya. Terima kasih.